Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya pemateri pertama, Rowindi Dukalang, dan teman saya pemateri kedua. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer dapat disederhanakan sebagai dua buah atau lebih dari perangkat yang saling terhubung menggunakan media penghubung dan berkomunikasi dalam bahasa yang sama untuk dapat mengirim pesan. Ada 4 elemen penting di dalam jaringan, yaitu perangkat, media penghubung, pesan, dan aturan. Perangkat terdiri dari laptop, server, firewall, LAN switch, router, dan sebagainya. Agar perangkat dapat terhubung, diperlukan media penghubung, yaitu melalui media kabel atau nirkabel, seperti kabel optik dan wireless. Pesan dikirimkan dari perangkat ke perangkat lainnya. Aturan yang diperlukan agar perangkat yang terhubung dapat berkomunikasi dalam bahasa yang sama. Manfaat dari jaringan untuk perusahaan, yaitu seperti LAN dan WAN. LAN adalah jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah terkecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecilnya. Kelebihan dari LAN yaitu lebih irit dalam pengeluaran biaya operasional. Yang kedua, tidak banyak menggunakan kabel. Yang ketiga, keamanan lebih terjamin. Sedangkan kekurangan dari LAN yaitu jika banyak PC yang terhubung, jaringan menjadi lambat. Yang kedua, jika salah satu PC terkena virus, maka PC lainnya akan terkena virus. Yang ketiga, perlu pengendalian software. Yang selanjutnya yaitu WAN. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contohnya yaitu jaringan komputer antara wilayah kota atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Ada kekurangan dari WAN, yaitu ada kelebihan dari WAN, yaitu server terpusat. Yang kedua, jaringan yang luas karena menghubungkan antara daerah, pulau, negara, bahkan benua. Yang ketiga, penghematan biaya. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari WAN. Biaya operasional mahal. Yang kedua, rentan terhadap masalah. Yang ketiga, memiliki tingkat kerumitan dalam pengaturan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pemateri kedua, yaitu Nur Salsatun. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, protokol merupakan salah satu bentuk standar dalam jaringan komputer atau biasa disebut sebagai bahasa. The Open System Interconnection atau OSI merupakan susunan atau perangkat jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. OSI layer disebut sebagai lapisan karena memang model referensi OSI ini diciptakan berlapis-lapis. Layer yang pertama yaitu physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik, di mana ia mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit data, dan melakukan proses pengadilan. Dan yang kedua yaitu data link. Lapisan ini
berfungsi untuk mengoreksi kesalahan, mengatur penyelamatan musik atau physical address. Kemudian yang ketiga yaitu network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan IP atau Internet Protocol, sehingga setiap komputer dapat terhubung satu dengan yang lainnya. Selain itu, ia juga mengatur pemilihan jalur atau path, menghubungkan end-to-end system, dan melakukan proses routing. Nah, lapisan yang keempat yaitu transport. Ia berfungsi untuk mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Untuk layer session yang kelima, ia berfungsi untuk membangun koneksi, men-setup, dan memulai serta mengakhiri sebuah koneksi. Kemudian presentation layer. Ia berfungsi untuk mengatur format dan struktur data. Kemudian yang terakhir yaitu application layer. Mengatur segala hal yang berkaitan dengan aplikasi seperti email, link, internet, dan lain sebagainya. Nah, TCP/IP ia merupakan sekumpulan protokol yang terdapat di dalam jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi atau bertukar data antar komputer. TCP/IP juga merupakan penyederhanaan dari 7 layer, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, application layer, kemudian transport layer, internet layer, dan network interface layer. Layer yang ada pada TCP/IP yaitu pengiriman file, remote login, komputer null, network file system, remote execute, name server, IRC, dan streaming. Pengalamatan adalah pemberian alamat yang digunakan sebagai identitas unit pengirim (source address) dan unit penerima yang bersifat unik. Disebut juga IP address, alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan jaringan menggunakan protokol TCP/IP. Nah, dengan cara process addressing, metode pengalamatan tanpa kelas, yakni dengan mengalokasikan IP address dalam lokasi proses interdomain routing atau TLI. Dengan dua cara yang pertama, konversi desimal ke biner. Nah, biner merupakan bilangan yang menggunakan dua angka, yaitu 0 dan 1. Setiap bilangan pada biner disebut bit, di mana 1 byte sama dengan 8 bit. Dan cara perhitungannya seperti ini. Kemudian bentuk penulisannya seperti ini. Dalam bentuk desimal, ia dituliskan sebagai 198.168.1.1. Dalam bentuk biner, ia dituliskan dengan angka 1100 sebanyak 8 bit. Kemudian yang kedua, konversi biner ke desimal. Bilangan heksa atau bilangan berbasis 16 menggunakan 16 simbol, mulai dari 0 sampai 9, kemudian A sampai F, simbol untuk 10 dan sampai 15. Kemudian routing. Routing dapat diartikan membawa paket dari satu device dan mengirimkannya melalui jaringan ke device lain pada jaringan yang berbeda.
Proses routing terjadi pada layar lapisan ketiga. Dalam setiap pengiriman data, router membedakan setiap user dengan menggunakan IP address yang berbeda untuk menghindari tabrakan atau collision. Agar routing bisa bekerja dengan baik, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu pertama, alamat tujuan atau destination address yang dituju oleh routing. Kemudian yang kedua, mengenal sumber informasi. Router-router yang ada harus mengetahui dan sumber bisa dipelajari dan dipahami agar bisa sampai ke tujuan. Kemudian yang ketiga adalah menemukan rute atau jalur yang harus diketahui router agar paket bisa sampai dengan benar. Kemudian yang keempat yaitu pemilihan rute. Pada akhirnya router harus tahu rute mana yang paling terbaik untuk setiap network remote dalam jaringan. Kemudian yang terakhir, menjaga informasi routing. Switching melokasikan sebuah sirkuit yang dedicated di antara node dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Switch adalah salah satu perangkat yang berada pada layer 2 model referensi OSI 7 layer. Fungsi dari switch layer 2 yaitu ada 3. Yang pertama, mempelajari alamat address. Kemudian, membuat keputusan, forward atau filter. Kemudian yang ketiga, menghindari loop. Untuk mempelajari address yang pertama yaitu tabel MAC address pertama kali adalah kosong. Kemudian station A mengirim friend ke station B. Switch menunjukkan alamat NAC station A jika port E0 dengan melihat alamat asal friend. Friend dari station A ke station B di-broadcast ke seluruh port kecuali stasiun E0. Kemudian untuk fungsi forward atau filter, stasiun A mengirim friend ke stasiun B. Karena alamat sudah diketahui, friend tidak di-broadcast. Kemudian yang terakhir yaitu menghindari loop. Dengan menggunakan teknologi Standing Tree Protocol (STP), memberikan topologi jaringan bebas loop dengan menempatkan port tertentu dalam keadaan blocking. Baiklah, dengan berakhirnya materi tadi dapat disimpulkan bahwa jaringan komputer merupakan dua buah atau lebih perangkat yang saling terhubung menggunakan media penghubung dan berkomunikasi dalam bahasa yang sama untuk dapat saling mengirimkan pesan. Berdasarkan geografis, jaringan komputer dibagi menjadi dua, yaitu LAN dan WAN. OSI layer merupakan susunan perangkat jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. TCP IP merupakan sekumpulan protokol yang terdapat di dalam jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi atau bertukar data antar komputer. Routing merupakan metode pengiriman paket melalui sebuah jaringan atau network menuju sumber tujuan. Fungsi dari switch layer 2 yaitu mempelajari alamat, membuat keputusan, dan menghindari loop. Sekian materi dari kelompok 1 yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.